Seorang pria yang menjadi tokoh utama terbangun dari mimpi indah yang tiba-tiba menjadi buruk. Anehnya, meski telah terbangun, hal buruk tersebut tetap mengikuti. Semua bangunan, semua benda, ataupun orang yang ditemui seketika menjadi busuk dan hancur. Selain itu, sang tokoh utama juga melihat tata letak bangunan yang sangat aneh, seperti kiamat. Entah ini dunia nyata ataukah mimpi, tapi yang pasti ada makhluk misterius yang besar dan hitam menghampiri lalu menyerang. Sang tokoh utama ternyata masih selamat berkat bantuan dari sekelompok orang yang tidak dikenal. Mereka terus memaksanya untuk berlari, melompat, dan melewati tempat-tempat serta bangunan dengan kondisi yang aneh sampai akhirnya salah satu anggota yang disebut pilot berkorban dengan meledakkan diri bersama makhluk mengerikan yang terus mengejar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Koma, garapan sutradara Nikita Argunov, dan ini adalah film Ura. Oleh karena itu, mari kita tidak usah berlama-lama, langsung seruput sambil duduk manja. Inilah dia ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita yang sedang kebingungan tentang apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang terjadi pada dunia. Salah satu anggota kelompok, seorang wanita bernama Fly, menjelaskan bahwa tokoh utama sedang dalam keadaan koma. Itulah alasan mengapa dia berada di sana. Bukan mimpi, melainkan bagian dari memori. Dengan kemampuannya, Fly menyembuhkan luka tokoh utama, lalu mereka pun bersama-sama menaiki sebuah bus tua untuk tiba di markas. Sama seperti wormhole atau lubang cacing, tapi ini sebenarnya dua memori yang menyatu. Sebuah sambutan yang tidak menyenangkan karena seorang wanita bernama Spirit menyadari bahwa pilot tidak pulang bersama kelompok itu. Pemimpin misi yaitu Phantom menceritakan apa yang terjadi, namun dia tidak mau disalahkan karena semua adalah perintah dari Yan. Fly mengantar tokoh utama ke ruangannya. Wanita itu menjelaskan banyak hal tentang makhluk hitam yang disebut Reapers, tentang Yan, pemimpin yang paling dihormati, dan juga visinya yaitu menemukan pulau yang aman dari Reapers. Yan yakin bahwa orang yang bisa membawa mereka ke sana adalah sang tokoh utama. Oleh karena itu, dia memasukkannya ke dalam skuad tanpa perlu latihan dan persiapan. Selain itu, Fly juga meminta tokoh utama menamai dirinya sendiri karena tak ada seorang pun yang mengingat selama berada di koma. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama kembali terbangun dari mimpi buruk. Di koma, mimpi akan langsung diproyeksikan pada ruangan pribadi atau kamar. Namun, jangan coba-coba memasukinya, karena banyak yang tersesat setelah masuk ke sana. Hal itulah yang diperingatkan oleh Phantom. Pria itu menghampiri dengan basa-basi busuk yang pada intinya meminta tokoh utama menjauhi gadis pujaan hati, yaitu Fly. Dengan tegas, tokoh utama menolak karena cinta tidak bisa dipaksakan, dan itu menyebabkan tokoh utama harus menjalani tes berat untuk mengetahui kemampuannya. Kebanyakan dari penghuni koma memiliki kemampuan khusus, seperti Spirit yang memiliki firasat kuat, astronomer yang terampil dalam membuat peta, pilot, kemampuan tracker, dan Phantom, kekuatan super. Sayangnya, setelah dihajar habis-habisan, tokoh utama masih belum menunjukkan apapun. Mengingat gambar-gambar rancangan di dalam mimpi, mungkin saja dia seorang arsitek. Akhirnya, Phantom memasukkannya ke dalam tim Cable sebagai arsitek, dan mulai kini, arsitek juga akan menjadi nama panggilan sang tokoh utama. Kembali arsitek terbangun dari mimpi buruk yang kali ini lebih lengkap dengan ruangan dan orang-orang di dalamnya, yang mana seperti ruang rawat inap di rumah sakit. Hari pertama bekerja, arsitek masih terus dirundung oleh Phantom. Menurut Cable, arsitek adalah orang beruntung karena tidak memiliki kemampuan sehingga tidak perlu berhadapan dengan Reapers di luar sana dan cukup menunggu untuk kembali ke dunia nyata. Namun yang menjadi masalah adalah waktu. Yan menjelaskan, satu hari di koma sama dengan beberapa bulan di dunia nyata, dan semua orang bisa hidup selama ribuan tahun di koma. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin dilakukan arsitek dalam jangka waktu selama itu? Mencari tahu kemampuan yang tersembunyi dan tujuan akan keberadaan, atau hanya menjadi pekerja biasa?
Pertanyaan tersebut membuat hati arsitek tergerak. Dia nekat bergabung dalam misi berbahaya menuju ke sebuah wilayah memori Nom. Dalam perjalanan, astronomer menjelaskan kepada arsitek bahwa mimpi adalah identitas diri. Namun meskipun demikian, Yan tetap saja melarang mereka. Terlihat dari kejauhan, beberapa Reapers telah memandangi. Namun, menurut astronomer, butuh waktu sekitar 2 hari bagi makhluk itu untuk mencari jalan. Tak lama berselang, Phantom merasa sangat senang melihat para penjaga dari memory cable yang berada di seberang. Dia mengabaikan peringatan astronomer dan langsung menyerang para penjaga, sehingga menempatkan anggota kelompok dalam bahaya, bahkan tank nyaris tewas tertembak. Yang lebih parahnya lagi, Phantom sama sekali tidak merasa menyesal karena menurutnya pemimpin bisa melakukan apapun. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di tujuan, sebuah gudang tua atau pabrik dari gabungan memori di mana terdapat kapal selam di dalamnya. Menurut Nom, kapal itu dilengkapi torpedo, yang mana bisa dijadikan bahan peledak untuk menghadapi Reapers. Itu membutuhkan waktu beberapa menit karena mereka harus berhati-hati agar torpedo tidak meledak. Tiba-tiba saja, Nom melihat Reapers yang sedang menuju ke arah mereka. Bukannya memikirkan cara untuk menyelamatkan tim, Phantom malah meminta beberapa orang berkorban demi keselamatan rekan-rekan yang lain, termasuk dirinya. Beruntung, dalam keadaan terdesak, kemampuan arsitek berhasil dikeluarkan. Dengan pikirannya, arsitek menciptakan landaian sehingga bisa menurunkan torpedo dan mereka semua pun langsung melarikan diri. Dengan semangat, Cable menceritakannya kepada Yan. Dikala semuanya melarikan diri, arsitek berani menolak perintah demi menyelamatkan seluruh anggota tim. Mungkin saja arsitek bisa menciptakan tembok pelindung atau jembatan. Namun Yan memiliki rencana lain yang lebih hebat. Kemampuan arsitek bisa digunakan untuk membangun sebuah pulau yang benar-benar aman dan terisolasi dari wilayah lain, sehingga Reapers tidak bisa mengusik mereka. Rencana tersebut akan dijalankan sesegera mungkin, mengingat persediaan bom yang hanya tersisa sedikit. Semuanya diminta bersiap, terutama astronomer, karena pria itu akan menjadi pemimpin perjalanan besok pagi. Tidak ingin mengecewakan kelompok, malam itu arsitek berusaha keras untuk melatih kemampuannya. Fly yang mengetahui datang menghampiri, memberikan beberapa saran, hingga akhirnya arsitek berhasil menciptakan miniatur bangunan yang muncul dalam mimpinya. Pembicaraan pun semakin dalam sampai masuk ke hal-hal pribadi. Pada momen ini, keduanya saling mengungkapkan perasaan dan akhirnya menjalin hubungan. Pagi harinya, setelah rapat singkat, perjalanan pun dimulai, yang tentunya melalui rute yang jauh dari jangkauan Reapers. Namun mendadak, Spirit merasakan kehadiran Reapers yang terus mendekat. Mereka boleh tidak percaya, tapi Spirit hanya mengungkapkan apa yang dirasa. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, Phantom menyarankan agar anggota skuad berpencar untuk memeriksa sekitar. Tiba-tiba saja, salah satu Reapers muncul dari belakang dan hendak menyerang arsitek. Untungnya tank datang tepat waktu. Pria itu mengaku dikirim oleh Yan untuk membantu. Semua pun kembali berkumpul dan terlihat Phantom yang sangat panik. Disinilah terungkap bahwa Phantom meletakkan Whistle Bomb, alat untuk memancing Reapers, di dalam tas arsitek. Lalu ketika mencoba menjelaskan sesuatu, Yan langsung menembak Phantom. Serbuan Reapers membuat Phantom mengurungkan niatnya demi menyelamatkan rekan-rekan. Sayangnya pria itu terlambat, Cable dan Nom telah dihabisi, sehingga kini tinggal Phantom sendiri yang diabaikan oleh para Reapers karena tak lama lagi pria itu akan menjadi bagian dari mereka. Arsitek dan yang lainnya diperintahkan kembali ke markas. Seketika muncul cahaya menyilaukan yang membuat arsitek terbangun dari koma. Dia kembali mengingat semua, mulai dari namanya sendiri, yaitu Victor, serta kejadian sebelum koma. Kala itu, Victor yang berprofesi sebagai arsitek mendapat tawaran proyek dari perusahaan dengan iklan Der Ausweg, yang artinya jalan keluar. Sang kekasih mencoba mengingatkan bahwa itu sebenarnya adalah sekte sesat yang viral karena kasus penipuan. Namun Victor tetap berkeras karena mungkin inilah satu-satunya jalan baginya untuk meraih kesuksesan.
Setelah sambutan yang cukup aneh dan menakutkan, Victor nekat memasuki bangunan yang dulunya memang sebuah rumah sakit. Dia dipertemukan dengan teacher atau guru. Ternyata pria itu adalah Ian, dan dia sangat tertarik dengan rancangan bangunan milik Victor. Pembicaraan pun berlanjut lebih dalam. Ian membawa Victor ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada beberapa pasien dalam keadaan koma. Mereka sedang melakukan penelitian tentang cerebral fisiologi, dan inilah jalan keluar atau dunia baru yang dijanjikan di papan iklan. Tanpa pikir panjang, Victor langsung melarikan diri bersama sang kekasih. Sampai akhirnya terjadilah kecelakaan. Kembali ke masa kini, Victor langsung diamankan oleh para pengikut Ian. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, Ian dan anak buahnya adalah para ilmuwan. Mereka membentuk sekte dan menciptakan agama baru demi mendapatkan pengikut, serta dana untuk penelitian koma. Sebuah dunia yang benar-benar ada dan sudah sejak lama dikunjungi oleh peradaban-peradaban kuno. Sayangnya di masa kini, dunia itu hanya dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang mati seperti Reapers. Victor adalah salah satu dari sekian banyak orang yang paling dibutuhkan untuk membangun koma. Oleh karena itu, dia harus dikirim kembali atau pikiran Fly akan dibunuh oleh Reapers. Tidak ada pilihan bagi Victor selain kembali ke koma. Kali ini dengan suntikan khusus, pria itu akan lebih cepat mendapatkan ingatan dan juga bisa langsung menggunakan kemampuan khusus layaknya manusia super. Kelompok Fly yang sedang dalam kondisi terpojok memutuskan untuk meledakkan diri daripada harus menjadi Reapers. Beruntung, Victor sang arsitek datang tepat waktu. Dengan kemampuan khusus, dia menciptakan jembatan lalu menghimpit Reapers. Victor juga berusaha untuk memberitahukan kebenaran akan dunia koma. Namun Ian langsung menggagalkan rencana tersebut. Jika Victor menjalankan tugasnya, yaitu membangun sebuah pulau, maka rekan-rekannya akan dibebaskan dari koma. Hanya dalam hitungan detik, sebuah kota telah berdiri dengan megah dan indah. Ian menceritakan tentang jati diri dan kehidupan pahit semua anggotanya sampai dengan Victor, seorang arsitek jenius yang selalu mendapat penolakan, sehingga menjadi stres dan meninggalkan orang-orang tercinta termasuk sang kekasih, yaitu Fly. Penjelasan tersebut secara perlahan mengembalikan ingatan mereka, sehingga memutuskan untuk tetap berada di koma. Sayangnya, Ian tidak mengizinkan. Tidak ada yang bisa tinggal di surga setelah mengetahui rahasia sang pencipta. Oleh karena itu, pasokan oksigen akan dihentikan sehingga pikiran Victor dan yang lainnya akan mati dimulai dari tank. Tidak terima dengan keputusan Ian, Victor dan astronomer pun mencoba menyerang. Namun semua itu percuma karena Ian juga memiliki kemampuan khusus yang membuatnya tak terkalahkan. Satu-satunya jalan adalah keluar dari koma. Victor mengingat tentang pintu belakang yang menurut astronomer adalah mimpi. Setelah meninggalkan Spirit yang memutuskan untuk tetap berada di sana, mereka kembali ke markas, mengalahkan salah satu Reapers dan memasuki mimpi Victor. Atas saran astronomer, akhirnya sang arsitek itu bisa mengingat benda yang terakhir kali dilihat sebelum masuk ke dunia koma, yang merupakan pintu keluar. Sayangnya, itu adalah bantuan terakhir dari astronomer karena oksigennya habis. Di sana juga ada Ian yang telah menanti. Pria itu menjelaskan tentang ambisinya untuk menjadi Tuhan dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang beruntung sehingga bisa menikmati hidup yang lebih baik. Segala cara telah dilakukan, perlawanan telah dilancarkan, namun semua sia-sia, serangan apapun tidak mempan terhadap sang dewa, kecuali serangan Reapers. Ya, bantuan datang dari dia yang tidak disangka-sangka, yaitu Phantom, dan akhirnya Victor bersama sang kekasih berhasil kembali ke dunia nyata. Film pun ditutup dengan menampilkan Victor dan Fly yang pergi meninggalkan rumah sakit tanpa dihadang oleh siapapun, termasuk seseorang yang sepertinya adalah wakil Ian. Beberapa bulan kemudian, Victor dan Fly mulai hidup bersama. Meskipun belum bisa dibilang berhasil, tapi Victor mendapat tawaran kerjasama sehingga mereka bisa membiayai hidup. Media televisi memberitakan tentang organisasi Ian, yaitu Eternal Life, yang memenangkan persidangan sehingga terbebas dari jeratan hukum. Mereka kembali mengumpulkan para pengikut baru dan melanjutkan proyek Der Ausweg atau koma.
Apakah Eternal Life juga akan kembali memburu Victor dan Fly yang mengetahui rahasia mereka? Dan tamat. Ya, saya setuju dengan pendapat salah satu sahabat di kolom komentar bahwa film ini cukup membingungkan, apalagi dengan penjelasan yang sangat minim. Tapi sebagai pencerita, saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya pahami dari film ini. Ini yang saya maksud tidak dijelaskan secara rinci, tapi menurut Ian, dunia koma memang sudah ada sejak dulu dan sering dikunjungi oleh manusia-manusia dalam berbagai macam budaya. Tapi jika diamati dan diteliti sambil ngopi, koma adalah dunia hasil eksperimen dengan penggabungan pikiran yang dipacu oleh ingatan. Semua cuplikan ingatan atau memori dari setiap orang akan terhubung, sehingga menciptakan suatu pemandangan yang cukup menakutkan dengan makhluk hitam yang terus menghantui. Waktu di koma berjalan lebih cepat. 1 hari di dunia nyata sama dengan berbulan-bulan di koma. Fly mengalami koma lebih dulu, kalau tidak salah sekitar beberapa jam sebelum Victor. Dan inilah yang menyebabkan wanita itu lebih dulu berada di sana, lebih dulu mengetahui banyak hal, dan lebih dulu mahir dalam mengendalikan kemampuan uniknya, yaitu penyembuhan. Dalam koma, masuk ke dunia mimpi adalah hal yang paling dilarang karena Ian mengatakan barang siapa yang masuk ke sana maka akan tersesat. Ya mungkin itu tidak sepenuhnya salah karena seperti yang kita lihat, mimpi itu sangat membingungkan kecuali untuk orang yang memiliki tujuan mencari ingatan misalnya. Astronomer yang cerdas mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan identitas diri di sana dan pada akhirnya kita mengetahui bahwa identitas diri akan mengembalikan ingatan yang menjadi pintu keluar. Orang-orang di dunia koma ini mendapat pencerahan dari Ian yang mengaku sudah 15 tahun berada di sana dan sudah beberapa kali keluar masuk dunia koma. Mereka mengetahui sedang berada di dunia koma dan mengetahui tubuh mereka sedang terbaring di suatu tempat di dunia nyata. Selain itu, mereka juga mengetahui tentang makhluk hitam mengerikan wujudnya seperti oli bekas yang disebut Reapers. Jika tertangkap dan terbunuh, maka secara otomatis mereka juga akan mati di dunia nyata. Pada awalnya, Reapers adalah kesadaran manusia yang terjebak di dalam dunia koma. Ketika tubuh mati, secara otomatis pikiran juga akan mati. Namun terkadang ada anggota keluarga atau kerabat yang tidak menginginkannya. Oleh karena itu, mereka memasangkan alat penyokong kehidupan sehingga membuat tubuh manusia tetap hidup dengan pikiran yang mati. Nah, di dunia koma, pikiran itu menjadi Reapers yang terus berusaha menghancurkan diri tapi tidak berhasil dan kemudian mengalihkan dengan membunuh pikiran-pikiran lain yang masih hidup. Reapers tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dilumpuhkan untuk sementara waktu. Mereka melacak semacam gelombang yang dipancarkan oleh pikiran manusia. Nah, untuk benar-benar melumpuhkan Reapers dan melarikan diri, manusia menggunakan Whistle Bomb untuk memancing lalu meledakkan diri. Lalu, apa yang terjadi kepada Phantom, Bang? Ya, sebenarnya Reapers tidak perlu menusuk, cukup menyentuh saja, otomatis akan membunuh pikiran manusia secara perlahan. Inilah yang dialami Phantom. Pada awal film, dia terkena serangan Reapers dan ingatannya pun secara perlahan kembali, namun pria itu menolak karena di dunia nyata tubuh Phantom tidak sempurna. Bukan perusahaan, bukan sekte, tapi hanya organisasi berisi sekumpulan ilmuwan jenius yang dipimpin oleh Ian. Tujuan mereka adalah membangun dunia koma, oleh karena itu Ian mendirikan sekte, menciptakan agama baru untuk mengumpulkan para pengikut demi mendapat bahan percobaan sekaligus dana. Pada awalnya memang target mereka adalah orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan. Sebagian besarnya memang menjadi budak atau penduduk biasa. Tapi ada juga orang-orang yang dipilih memiliki pikiran yang kuat, memiliki keinginan kuat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Seperti Phantom dan kelompoknya, termasuk Victor, yang akan digunakan untuk membangun koma. Nah, mereka diberi stimulan atau apalah itu untuk bisa mengeluarkan kemampuan khusus, yang mana saya pikir lahir dari keinginan kuat tersebut. Misalnya Phantom yang ingin menjadi kuat dan berguna, Tank yang kehilangan keluarga, ingin selalu menjadi pelindung bagi rekan-rekannya. Lalu Spirit yang selalu berhalusinasi sampai-sampai berakhir di rumah sakit jiwa. Astronomer, seorang penderita autis. Fly yang ingin menyembuhkan luka sang kekasih. Sampai tokoh utama kita, seorang arsitek dengan ide-ide futuristik, selalu ditolak karena rancangannya yang unik sering dianggap tidak masuk akal. Jadi orang-orang terpilih ini ada perannya masing-masing.
Di balik visual efek yang memanjakan mata, ada beberapa kekurangan dalam ceritanya yang menurut saya tidak konsisten. Yang pertama adalah masalah waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan, satu hari di dunia nyata sama dengan berbulan-bulan di koma. Ini sudah dibuktikan dengan Fly yang lebih dulu mengalami koma dan telah berada di sana beberapa minggu atau lebih. Tapi bagaimana mungkin Victor bisa kembali ke dunia koma, mendatangi lokasi yang sama ketika dia pergi dan menyelamatkan Fly serta teman-teman yang dalam kondisi terpojok? Maksud saya, Victor telah melewatkan beberapa menit di dunia nyata. Seharusnya dia kembali ke koma keesokan harinya atau minggu selanjutnya, di mana mungkin saat itu kelompok Fly telah meledakkan diri. Contoh lainnya ketika Victor membangun kota di atas pulau. Jika memang Ian mengatakan bahwa alat-alat penyokong kehidupan telah dicabut, seharusnya tidak memakan waktu selama itu. Bahkan mungkin Fly juga telah menjadi abu. Yang kedua adalah terbangun dari koma. Dalam kasus Victor, saya sama sekali tidak membantah karena secara keseluruhan itu memang sangat cerdas. Tapi bagaimana dengan Fly? Fly tidak mengingat apapun sebelum koma selain kecelakaan. Itu memang terpampang jelas di mimpi Victor, tapi tidak bisa menjadi pintu keluar. Akibatnya, ketika terbangun di rumah sakit, Victor harus membangunkan Fly secara manual. Hah? Gimana? Emang orang yang koma bisa dibangunin begitu aja? Menurut saya, masuk akal Eternal Life memenangkan persidangan karena selain memiliki dana, mereka juga memiliki dukungan dari orang-orang besar yang ingin hidup abadi. Tapi, mengapa Victor dan Fly sama sekali tidak berinisiatif melapor, Bang? Kan Eternal Life secara ilegal menjadikan para pengikutnya sebagai bahan penelitian, bahkan membunuh mereka. Nah, kemungkinan terbesar yang terlintas di benak saya adalah Victor kembali bergabung dengan Eternal Life. Meskipun Victor terlihat mendesain gedung-gedung yang lebih umum, tapi pria itu tetap tidak mendapatkan proyek, kecuali satu. Dia menerima undangan untuk bergabung dan hal itu dirahasiakan dari Fly. Dan mungkin juga dengan bergabung, kehidupan Victor tidak hanya menjadi lebih sejahtera, tapi juga terbebas dari ancaman Eternal Life. Karena seperti yang dikatakan oleh Ian, tidak akan bisa masuk ke surga jika telah mengetahui rahasia Sang Pencipta. Kurang lebih begitulah, pelajaran yang saya ambil adalah berhenti mengeluh, perbanyak syukur, dan giatlah dalam berusaha. Karena masih banyak orang-orang yang mungkin lebih menderita daripada kita di luar sana, tapi memiliki semangat yang kuat. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau ada yang mau ditambahkan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika ada requestan, juga silahkan, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Segitu saja teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!